Toyota dulu pionir mobil hibrid lewat Priusnya. Toyota inginnya peralihan ke kendaraan listrik sebaiknya berlangsung secara gradual dan perlahan. Tapi iklim industri otomotif dunia punya selera yang berbeda. Makanya kini pabrikan mobil ramai kejar-kejaran untuk segera beralih ke mobil listrik secepat mungkin. Toyota yang awalnya menentang karena beranggapan akan muncul 5,5 juta pengangguran jika menghentikan produksi mobil konvensional, pada akhirnya ikut terbawa arus dengan mengeluarkan mobil konsep BZ4X. Saat ini kita sedang hidup di era baru yang mengharuskan industri otomotif secara cepat beralih dari ke sistem penggerak listrik. Kalau tren pertumbuhan mobil listrik bergerak secepat saat ini, bukan tidak mungkin pada 2030 nanti jumlah mobil listrik di dunia bisa hampir menyamai mobil berbahan bakar konvensional. Toyota BZ4X mempunyai konsep sangat menarik. Mobil listrik ini menjadi yang pertama dibuat Toyota di era yang serba cepat ini. Itu sebabnya di balik penciptaan dirinya, ada beberapa fakta menarik yang tak disadari banyak orang. Pertama, eksterior Toyota BZ4X. Toyota BZ4X punya desain atau tampilan eksterior yang sangat berbeda dari mobil Toyota lainnya. Ada sedikit tarikan garis bodi yang mirip Toyota RAV4. Jelasnya wajah mobil ini tidak Toyota sama sekali. Sedangkan proporsinya sebagai crossover sekilas mirip dengan crossover elektrik lainnya seperti Tesla Model Y. Kedua, Beyond Zero. Banyak yang penasaran dengan nama BZ4X. Sekarang kita bahas nama mobil ini satu persatu. Angka 4 menjadi posisi atau segmen kendaraan ini di lini produk kendaraan listrik nantinya. Sama halnya dengan BMW seri 3, seri 5 dan seterusnya. Huruf X melambangkan dirinya sebagai pemilik dua motor listrik, atau kalau di mobil konvensional umumnya sering disebut all-wheel drive. Lantas apa maksud singkatan BZ di depannya? Ini dia yang paling menarik. BZ singkatan dari Beyond Zero. Ternyata inilah jawaban dari misteri rencana program mobilitas berkelanjutan Toyota. Artinya, Toyota bukan hanya menghasilkan mobil yang zero emission, tapi di masa depan Toyota berencana menyiapkan fasilitas produksi mobil listrik yang benar-benar tak menghasilkan emisi karbon sama sekali. Rencananya Toyota akan meluncurkan 15 mobil listrik baru hingga tahun 2025. Ketiga, ITNGA Platform. Toyota BZ4X akan menggunakan platform baru. Mungkin Anda masih ingat belum lama ini Toyota baru saja mengembangkan platform baru yang akan menjadi basis atau struktur rangka bagi mobil-mobil terbaru Toyota. Yang diberi nama TNGA, Toyota New Global Architecture. Platform TNGA menjanjikan fleksibilitas bagi Toyota dalam menerapkan konsep perpaduan antara fungsi, kenyamanan dan performa pada setiap kendaraannya. Platform yang digunakan oleh Toyota BZ4X ini berbeda lagi. Dia bernama ITNGA Platform. Struktur rangka khusus mobil listrik Toyota ini dikembangkan bersama dengan Subaru. ITNGA Platform ini akan menjadi rumah bagi sistem penggerak listrik dan seluruh kelengkapan mobil listrik Toyota di masa depan. Platform ini bisa dipakai baik untuk mobil listrik dengan satu motor listrik atau dua motor listrik dengan penggerak 4 roda seperti BZ4X. Keempat, mobil listrik pertama Toyota. Toyota adalah pionir mobil hibrid dengan model Prius pada awalnya. Tetapi sebetulnya Toyota inginnya tak terlalu tergesa-gesa memasuki era mobil listrik sepenuhnya. Mereka ingin peralihan ini berlangsung secara perlahan, itulah mengapa Toyota belakangan ini malah memilih merilis banyak mobil plug-in hibrid. Namun tekanan dari industri membuat Toyota ikut terbawa arus. Meskipun tanpa punya banyak waktu untuk persiapan, senang akhirnya melihat salah satu produsen terbesar di dunia ini mengikuti perkembangan zaman dengan mengenalkan BZ4X. Kelima, interior. Masuk ke dalam kabin BZ4X konsep dan Anda akan disapa oleh interior yang juga sama sekali tak mirip Toyota. Mulai dari bentuk setir hingga material kabin yang seluruhnya terbuat dari material terbarukan. Ternyata, keramahan lingkungan mobil listrik terbaru Toyota ini punya misi yang lebih amanah lagi. Bukan hanya memikirkan mulai dari proses produksinya, penggunaan energi dan emisinya, tapi sampai pada residu atau pasca penggunaannya pun mobil listriknya diharapkan tetap dapat memberikan dampak terhadap lingkungan seminim mungkin. Bukan cuma memakai material yang berkelanjutan, tetapi instrumen dan fitur di dalam kabinnya juga sudah maju. Desain layutnya futuristis namun tak terlalu aneh dan tetap ramah dipandang mata. Intinya meskipun barang baru, tapi siapapun yang pernah dan bisa mengendarai mobil secara intuitif pasti tahu tombol apa saja dan apa kegunaannya. Tapi ada yang menarik, Toyota menghilangkan tuas transmisi dan menggantinya dengan gear selector berupa knop putar, rotary dial.
Selebihnya Toyota menambahkan sentuhan khas mobil konsep crossover, yakni dual panel sunroof. Keenam, bentuk setir. Walau tak ada sentuhan Tesla di mobil ini, tetapi uniknya setir Toyota BZ4X tidak bundar. Malah kalau dilihat bentuknya mirip kemudi pesawat terbang. Inspirasi sama juga dilakukan Tesla untuk generasi terbaru Model X dan Model S. Bahkan walaupun punya resiko keselamatan, tetapi Tesla sudah mendapat izin penggunaan setir seperti ini secara legal. Walaupun masih tahap konsep, tetapi bentuknya sangat futuristis dan pastinya mengubah konsepsi awal tentang cara mengemudikan mobil. Paling tidak sistem steer-by-wire seperti setir pesawat terbang, buatan Toyota nantinya sudah pasti sesuai dengan standar keselamatan. Ketujuh, kemampuan baterai BZ dan siklus energi. Baterai BZ4X dirancang untuk masa pakai yang lama dapat mencapai 10 tahun. Modul baterai dapat didaur ulang yang terintegrasi dengan desainnya di akhir masa pakai kendaraan. Baterai dapat digunakan untuk penyimpanan energi stasioner dan memperpanjang umur fungsional. Ketika masa pakai baterai berakhir, komponen dan bahan baterai dapat disimpan untuk digunakan kembali di masa mendatang, atau didaur ulang menjadi baru. Panel surya terpasang pada bagian atap BZ4X, berarti listrik yang dihasilkan tidak hanya menjalankan kendaraan tetapi juga dapat digunakan seperti mobile power station. Selanjutnya siklus ini dapat mengurangi konsumsi energi, menghilangkan limbah, dan mengurangi emisi karbon dioksida, dan dalam keadaan darurat dapat dipakai sebagai power di luar ruangan seperti kulkas, kipas angin, penerangan dan aktivitas lain.